Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isna Lailatul Qadriyah dengan NIM 4303020016 dari kelas 2A Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, di sini akan memenuhi tugas untuk mata kuliah UAS Teknikom, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yaitu yang pertama saya akan menjelaskan materi yang tentang pengelompokan TI dan komponen sistem TI. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu materi tentang pengelompokan TI dan komponen sistem TI atau komputer. Nah, teknologi yang sangat pesat sekarang adalah komputer, tetapi komputer ini sudah beralih ke model komputer, yaitu contohnya seperti laptop atau telepon genggam. Itu lebih banyak digunakan karena keefisiennya. Kemudian apa sih kegunaan dari komputer tersebut? Kegunaan dari komputer sangat beragam, yaitu yang pertama mengolah suatu informasi, yang kedua menyimpan data, yang ketiga menyalin informasi, yang keempat mengirim data, dan yang kelima mengirim informasi, yang keenam digunakan untuk berbagi atau dapat digunakan untuk berkomunikasi. Selanjutnya yaitu pengelompokan teknologi komunikasi dan informasi dalam ada beberapa ragam, yaitu yang pertama teknologi masukan, yaitu teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Yang kedua teknologi pemproses, yaitu teknologi yang kerjanya memproses data. Yang ketiga yaitu teknologi penyimpanan, yaitu komputer dapat digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Yang keempat yaitu teknologi pengeluaran, yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi dalam bentuk cerita, cetak atau visual. Yang kelima yaitu teknologi perangkat lunak, yaitu deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai apa yang diketahuinya. Selanjutnya yaitu komponen sistem teknologi informasi dan komunikasi. Terdapat 3 sistem, yaitu yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Yang pertama hardware yaitu piranti yang mencakup peralatan fisik, contohnya unit masukan seperti keyboard. Yang kedua unit proses, contohnya CPU. Yang ketiga unit keluaran, contohnya printer, monitor. Dan yang keempat unit seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. Yang kedua software yaitu yang mengendalikan komputer. Ada 3, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak pemrogram, dan perangkat lunak aplikasi. Terus yang terakhir yaitu brainware. Brainware adalah seseorang atau pengguna atau user atau pemakai atau pemelihara sistem atau orang yang menggunakan komputer. Selanjutnya yaitu manfaat memahami pengelompokan dan komputer sistem TI. Yang pertama, memiliki gambaran dasar tentang komputer. Kita dapat memiliki modal untuk mengembangkan pengetahuan komputer lebih lanjut, misalnya belajar teknis, pemrograman, desain, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengguna bisa menerapkan TI dalam dunia kerja serta mengetahui pengelompokan komponen TI. Kita bisa mendalami fungsi komputer dan menerapkan dalam dunia kerja. Yang ketiga yaitu mendalami perkembangan TI untuk mempermudah pekerjaan. Tentunya pemahaman pengoperasian komputer bisa kita kuasai dalam mempermudah pekerjaan dalam sehari-hari. Materi yang kedua yaitu materi tentang internet. Internet adalah sebutan untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintah, komersial, organisasi, maupun perorangan. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, contoh email, chat, diskusi, dan aneka layanan lainnya. Internet memiliki protokol yang berkemampuan untuk bekerja atas segala jenis komputer tanpa terpengaruhi oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi lainnya. Selanjutnya yaitu aplikasi internet yang digunakan oleh pemakai. Yang sering digunakan oleh para pengguna internet yaitu yang pertama www atau kepanjangan dari World Wide Web. Web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk text, gambar, suara yang tersimpan dalam sebuah internet
Web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. Web dapat diakses oleh perangkat lunak web CLAN yang secara populer disebut dengan browser. Nah, yang kedua, electronic mail atau email. Email adalah aplikasi yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan melalui alamat elektronik di internet. Layanan email biasanya dikelompokkan dalam satu basis, yaitu email berbasis CLAN dan berbasis web. Yang ketiga yaitu file transfer. Fasilitas ini memungkinkan para pengguna internet untuk melakukan pengiriman atau menyalin sebuah file antara komputer lokal dengan komputer lain yang berhubungan dalam jaringan internet. Yang keempat yaitu remote login. Layanan remote login ini mengacu pada program yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses ke sebuah remote host dalam lingkungan jaringan internet. Selanjutnya yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk berhubungan dengan internet, yaitu yang pertama komputer. Komputer pastinya dengan persyaratan yang sudah memasuki persyaratan minimum. Yang kedua yaitu modem. Modem berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog, sinyal dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu saluran telepon, berfungsi untuk menyalurkan data yang telah diubah oleh modem dalam bentuk sinyal analog sinyal. Yang keempat, provider merupakan sebuah perusahaan pelayanan internet yang dapat menghubungkan komputer kita ke internet. Manfaat internet. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antar pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu. Untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, sudah waktunya para profesional Indonesia memanfaatkan jaringan internet dan menjadi bagian dari masyarakat. Suatu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, rasa, ekonomi, ideologi, ataupun faktor lain yang dapat menghambat pertukaran. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa yang saudara pahami tentang etika teknologi informasi dan internet? Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik atau buruk manusia yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Sedangkan TIK adalah teks luas yang segala sesuatu berhubungan dengan komputer dan komunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap, menyimpan, memanipulasi, mengantarkan, dan menampilkan suatu bentuk informasi. Jadi, etika teknologi informasi dan internet memiliki nilai positif dan negatif. Manusia harus mempunyai batasan-batasan dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Yang selanjutnya, seberapa penting dua tema ini untuk mahasiswa PMI? Dua tema ini sangat penting bagi mahasiswa PMI karena dengan adanya internet kita dapat memanfaatkan untuk mengakses berbagai informasi yang kita tidak temui. Nah, satu lagi yaitu internet. Internet itu tidak hanya berhubungan dengan komputer saja, tetapi melainkan media sosial. Nah, dengan adanya media sosial kita mampu berinteraksi antar kampus, antar universitas lain untuk bertukar kepada kita untuk menyalurkan kegiatan-kegiatan ataupun agenda-agenda yang ada di program studi pengembangan masyarakat Islam ini sendiri. Jadi, kita sebaiknya sebagai seorang mahasiswa kita mampu memanfaatkan informasi medsos ini lebih baik lagi karena dengan adanya medsos dengan zaman yang sekarang ini kita dapat memanfaatkan untuk lebih ke hal yang positif. Begitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salah dan kurangnya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.